Halo, kembali lagi bersama kami GoPod, Go Home Podcast. Ya, media informasi dan edukasi dan hiburan bagi warga Lombok Timur. Ingat WP? Oke, kali ini tidak kalah menarik dengan konten sebelumnya. Sangat menarik, terutama bagi teman-teman yang hobi online nih, yang suka main game dan lain sebagainya. Pasti butuh internet nih. Nah, jangan sampai ketinggalan info kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share bagi teman-teman sehingga informasi tidak ketinggalan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau ini adalah tokoh internet Lombok Timur nih, yang sudah melalang melintang dari dunia internet Lombok Timur. Jadi kita perkenalkan langsung, beliau ini adalah Direktur RCS Rinjani Citra Solusi, ya, salah satu ISP lokal Lombok Timur yang sedang tumbuh dan berkembang. Oke. Apa kabar Bung Fatur? Alhamdulillah. Ya, baik, oke. baik, Kali baik. ini pembahasan kita tidak jauh dari internet ini, terutama bagaimana perkembangan internet Lombok Timur. Karena kalau kita lihat saat ini internet ini sangat penting sekali nih bagi kehidupan, terutama bagi teman-teman pemuda, orang tua, dan semua kalangan ini butuh sekali yang namanya internet ini. Oke, mungkin pertama-tama mungkin ada dari sobat GoPod ini yang belum kenal, mungkin perkenalkan dulu bagaimana sepak terjang Bang Fatur di dunia internet nih. Silakan. Ya, terima kasih atas undangannya. Ini Ya. podcast yang pertama diundang ya, berarti sama Gohum ya. Ini episode selanjutnya nih, tapi sebelumnya kita ndak membahas tentang internet. Nah, kali ini fokusnya tentang internet nih, makanya kita undang Bung Fatur ini karena sebagai apa istilahnya, ahli lah, atau istilahnya itu yang tahu tentang seluk-beluk internet Lombok Timur nih. Kalau dibilang ahli sebenarnya enggak. Oh gitu ya. Sebenarnya enggak. Cuman mungkin Pelaku ya berarti. ya pelaku yang agak-agak ya secara lokal mungkin lebih dahulu dari teman-teman kebanyakan hari ini lah. Ya. Berarti orang belum kenal internet udah Bang Fatur udah kenal duluan gitu kan. Ya tidak begitu, cuman interest pertama kali kalau kemudian saya di internet itu sejak 2006. Ya, masih kuliah. Kalau untuk praktik pertama kali terkait dengan bisnis ini di 2009. Masih booming warnet lah dulu. Oh iya. Ya, masih booming warnet. Sampai kurang lebih menikah. Iya. Di 2013. Lalu kemudian mulai buka voucher lah, hotspot. Iya. Tapi masih via wireless. Oh waktu gitu. itu, ya. 1 tahun berjalan tapi kemudian tidak berkembang. Iya. Akhirnya kemudian tutup. Ya, artinya rugi. Lalu di 2014 coba kemudian bekerja di Mataram untuk memperdalam skill terkait dengan internet itu sendiri. 2014-2015 lah. Kurang lebih selama hampir 2 tahun di JPNN Media Link, penyandang miskin yang punya cabang di Lombok Pos lah kalau bahasa ya. Orang sering bilang di Lombok Pos. Di Lombok Pos. 2015 kemudian saya resign
karena kemudian ditempatkan agak jauh di Gili Trawangan. Nah, di 3 Gili itulah bolak-balik Gili Trawangan. Nggak kuat ya, pergi pagi pulangnya malam. Kadang-kadang jam 10 malam masih dipusuk. Atau masih di atas tower gitu jam 10 malam. Terkadang juga masih di atas tower di jam-jam segitu. Iya. Gitu. Di 2015 lah kemudian memulai membuat, kalau dalam bahasa teman-teman saat itu tuh RT RW Net. Berarti RT RW Net itu udah dikenal di tahun itu. Di tahun 2015 itu sudah kemudian banyak senior kami, walaupun pada dasarnya saya tidak pernah ketemu. Berarti ketemunya di mana berarti kalau nggak pernah ketemu? Karena mungkin secara keilmuan dulu kan masih jarang tuh. Mas Kiki, ya namanya sangat populer. Halo Mas Kiki. Ya, yang dari Mas Bage, karena Lombok Timur ini agak unik karena memiliki banyak talent lah ya. Kurang lebih waktu kemudian saya dan teman-teman itu buat ISP juga, sempat komunikasi dengan Mas Kiki, cuman belum sempat ketemu. Cuman kemudian saya mengetahui bahwa banyak sekali yang kemudian diajarkan oleh Mas Kiki, senior saya. Gitu. Pengalaman di JPNN selama 2 tahun itulah yang kemudian menjadi bekal untuk membuat usaha RT RW Net pertama kali bersama teman-teman, termasuk Ramli yang ada di Hijrah, kemudian Jaki dan Harmain. Nah, dulu kami buat namanya Rinjani Jaya 45, RJ 45, masih teknologi RG. Ya masih pakai konektor masih wireless waktu itu. Wireless pada waktu itu. Lalu kurang lebih selama 5 tahun berkembang dari 2015 sampai awal 2015 sampai dengan akhir 2019. Awal 2019 itulah kemudian kena sidak Balmon. Oh gitu. Nah, berarti pas waktu itu masih belum pakai kabel berarti ya? Masih pada dasarnya kalau secara teknologi jaringan FTTH itu sudah, karena Telkom 2015 itu sudah FTTH. Sudah FTTH Telkom. Cuman pada waktu itu harga alat-alat kayak splicer dan lain-lain itu masih sangat tinggi. Kalau dulu, kalau di Telkom yang paling senior misalnya saja Bang John. Halo Bang John. Bang John. Siapa tahu mendengar di Bang John. Bang John, kalau kemudian kutip-kutip dari informasinya, harga splicer masih di 400 jutaan pada tahun 2015. Karena FTTH pada waktu itu di Lombok Timur, teknologi FTTH itu sudah ada di situ. Nah, cuman secara peralatan itu masih mahal banget untuk kemampuan teman-teman RT RW Net saat itu untuk beli alatnya saja 400 juta masih jauh gitu. Sehingga populer, teman-teman kemudian mencoba, saya dan teman-teman itu mencoba kemudian menggunakan LAN, menggunakan kabel UTP. Menggunakan kabel UTP, kayak misalnya di sini ada TV kabel, kenapa kita nggak buat kayak TV kabel aja? Ya, karena sejarahnya juga dulu TV kabel itu kan nitip-nitip strum tuh di booster kan. Nah, yang nyala-nyala di tiang tuh kadang ya. Kadang dititip di rumah booster-boosternya. Booster-boosternya. Jadi ketika ke customer itu masih agak jauh dan kualitasnya agak-agak kurang bagus, itu dipasangin, dititipin booster di customernya. Nah, kenapa kemudian kita tidak lakukan itu? Nah, hal itulah kemudian yang dilakukan sejak 2015. Wireless kemudian via yang jauh-jauh nggak bisa, karena kabelan kan terbatas tuh. Berarti kabelan itu jarak menghantarannya kira-kira berapa meter itu?
Kalau kabelnya bagus secara teori bisa 100 meter. Bisa 100 tapi kan meter. harga materialnya masih mahal. Kalau pemain RT/RW net dan kemampuan pada waktu itu di segmen pasar Lombok Timur kan belum memahami atau belum terlalu banyak nih pengguna internet Iya, di iya. waktu itu. Walaupun penetrasi pengguna internet di di Indonesia sudah cukup tinggi, tapi karena Lombok atau Lombok Timur ya masih agak-agak abu-abu lah. Iya, iya, masih agak abu-abu. Sehingga apa namanya? Kita kemudian mengalami penyesuaian teknologi itu agak jauh kalau dibandingkan misalnya global kayak Singapura, Hong Kong, Amerika itu jauh. Iya, iya. Indonesia masih jauh ketinggalan. Iya, iya, iya. Di Indonesia yang jauh ketinggalan dengan global, kita di Lomboknya juga sangat jauh rasionya dengan Jakarta pula. Iya, iya. Orang Jakarta kemudian udah teknologinya mantep-mantep banget, mungkin pada waktu itu sudah 4G, kitanya masih kemudian 8G ya, 2G, 3G gitulah. Ya, ya. Oke, mungkin biar enak nih ngomong nih, kita nih butuh asupan nih ya. Nah, sebenarnya mana nih kayaknya- kira-kira tim kreatif nih. Oke, kita kembali lagi ke topik pembahasan kita. Tadi sudah dijelaskan sampai ke teknologi LAN nih kan. Nah, teknologi LAN tadi sudah jelaskan, cuman penghantaran sampai 100 meter Ya nih. kurang lebih lah kalau yang bagus. Kalau yang kabel-kabel standar yang mikro ya, Ya. yang mikro maksimal 70-80, nggak bisa nyampe ke 100. Ya, jadi artinya dari satu rumah ke rumah yang lain, kalau misalnya tingkat kepadatannya tinggi, ya bisa seling satu rumah, Iya. 2 rumah. Tapi dengan dengan tingkat kemudian yang penduduknya agak jarang atau rumahnya agak berjauhan, ya mungkin setiap rumah Iya, itu iya. kemudian. Nah, itu hal-hal yang kemudian masih kemudian menjadi karena bagaimanapun tingkat kemampuan masyarakat Lombok Timur secara ekonomi itu masih menengah ke bawah. Secara kemampuan untuk katakanlah daya beli ya, Iya. kemampuan dan daya beli. Sehingga untuk teknologi kemudian yang kekinian itu agak sulit kemudian untuk diikuti. Di samping juga bahwa kebutuhan pada waktu itu juga belum terlalu tinggi untuk Lombok Timur, masih dalam tataran memperkenalkan internet itu sendiri. Sampai kemudian di perang dagang antara Amerika dan Cina sudah mulai, lalu mulailah jor-joran Cina itu membuat produk-produk yang spektakuler. Iya, iya. Ya, dengan masih kisaran splashing FTTH-nya di belasan juta ya, di belasan juta itu yang kemudian menjadi booming. Iya, iya, iya. Cukup terjangkau lah. Cukup berarti. terjangkau dibandingkan dengan produk-produk Korea, Jerman maupun Jepang ya. Itu yang tinggi-tinggi banget. Tinggi-tinggi. Ya. Tadi udah dijelasin tentang LAN yang cuma pengantaran. Nah, sampai 100 meter ya. Nah, pada waktu itu kan berarti wilayah Lombok Timur kan cukup luas nih. Artinya kalau kita andelin tentang teknologi kabelan untuk nyampein misalnya ke klien, misalnya ke klien yang misalnya permintaan yang cukup jauh nih. Nah, kira-kira gimana solusinya itu? Apakah ada teknologi lagi yang bisa pada waktu itu menghantarkan misal jarak berkilo-kilo lah gitu? Kalau kemudian untuk yang range agak jauh ya, katakanlah sudah 500 meter, kemudian 500 meter ke atas lah ya, yang kira-kira kalau menggunakan kabel sudah tidak memungkinkan, itu bisa wireless. Nah, kalau wireless pada dasarnya si Om Ramli itu lebih menjadi suhu itu. Iya, iya, iya. Saya tahu ceritanya ya, itu. Lebih menjadi suhu karena base-nya memang kemudian di wireless. Dari sejak awal.
untuk connectivity menggunakan monopol atau kemudian ya pakai pipa lah ya, pipa triangle gitu. Untuk bahkan bisa sampai jauh. Yang jarak terjauh kira-kira kalau saat itu gitu. Kalau dari waktu kami di JPNN dulu itu dari Turida Mataram sampai kemudian ke Pantai Sorga di Jeruwaru. Iya, ujung selatan. Iya, di ujung selatan. Relaynya cuma 2 di TT Batu 1. Iya. Sama di Rensing 1. Relay PUP relay PUP. Berarti dia ndak langsung dari Turida ke Pantai Surga. Ke Pantai Surga enggak. Berarti dia lewat relay dulu nih. Ya, berapa relay jadinya itu? 2. Jadi di tembakkan lah istilahnya ya. Ya, atau dilempar dari Turida. Ya. Dari Cakra kemudian menuju ke TT Batu. TT Batu karena cukup tinggi ya TT Batu. Karena cukup tinggi, hampir mungkin di 800 dari permukaan air laut lah, agak tinggi. Lalu dari sana kemudian ke Rensingnya baru kemudian ke Pantai Surga. Itu kan di ujung selatan. 2 relay. Itu di tahun-tahun pada waktu kami masuk itu sudah existing tuh POP-nya, sudah ada, sudah terbangun. Berarti tinggal di maintain aja berarti. Ya, tinggal maintain aja di situ. Nah, teknologi wireless pada waktu itu masih aman lah, karena masih teknologinya juga nggak terlalu masih ABGN lah, throughputnya masih nggak terlalu tinggi. Dulu juga kita kelola bandwidth nggak terlalu banyak. Iya. Itu sampai ke Pantai Surga itu kira-kira berapa bandwidth diantar itu? Kan lumayan banyak relaynya nih. Tembus, kalau saya nggak salah itu waktu itu Hotel Hipen Planet ya. Iya. Langganan 512 kbps kayaknya ya. 512 ya, saat itu udah mewah gitu ya. Iya, karena kan mahal. Iya. Dulu 1 mega dedicated itu harganya kalau beli di Indosat 5.500.000 1 mega. 1 mega. Ya, 1 mega. Luar biasa, 1 mega udah mewah itu ya. Kalau ukuran saat itu di masa-masa tahun berapa itu kira-kira? 2013 2014 ya. 1 mega itu masih cukup untuk customer Lombok Timur untuk JPNN dulu. Iya 1 mega. 1 mega dari utara kemudian sampai ke selatan. Di utara itu paling jauh itu di bagian Timbanu. Dataran tinggi juga ya. Itu ya. Kalau berbicara tentang waktu yang lama pada dasarnya, orang-orang Jeruwaru itu lebih dahulu mendapatkan internet di Gawah kayak Ekas dan lain-lain di sekitar-sekitaran sana itu, ketimbang kemudian teman-teman yang ada di daerah agak tengah. Ya, agak tengah. Lebih dulu kemudian teman-teman di Jeruwaru, di Timbenu, ya, yang pinggir-pinggiran, pinggir-pinggir pantai, pinggir-pinggir gunung itu untuk kenal dulu internet berarti ya. Iya, karena customer kita aja di sana, justru di tengah kota kayak di Pancor Selong itu agak-agak jarang. TikTok udah ada belum itu ya? TikTok masih jauh. Jauh ya? Masih jauh TikTok. Iya, belum ada orang yang joget-joget gitu ya. Masih jauh. Berarti ketika itu yang teknologi yang dipakai saat itu karena keperluan mungkin sedikit, tadi kan dibilang tuh 1 MB aja udah luar biasa, itu mewah. Bahkan pada waktu itu mungkin di Lombok Timur orang belum terlalu mengenal Android. Masih di Mataram saja waktu itu masih BBM. Orang pakai untuk komunikasi, untuk aplikasi di smartphone, di HP ya pada waktu itu. Pada waktu itu. Masih zaman-zaman GPRS kalau tidak salah dulu itu ya. Masih zaman-zaman GPRS mungkin ya di tahun-tahun itu. Pada dasarnya enggak, cuman kitanya di Lombok Timur terkait dengan perkembangan global dapatnya agak belakangan. Ya, asobah ma'al goir.
Iya. Orang kemudian udah nggak pakai di Singapura, dipakai di Jakarta, atau kemudian lagi dipakai di Singapura, di Jakarta pakai. Nah, setelah selesai mereka pakai, baru kemudian teknologinya dibawa ke daerah-daerah. Masih gelap lah. Kita ini masih gelap. Orang udah terang-terang ya, kita masih gelap-gelapan. Iya. Teknologinya, makanya sejak saat itu kemudian saya dan teman-teman itu berpikir untuk mengedukasi lah masyarakat Lombok Timur, teman-teman yang kemudian interest terhadap internet di Lombok Timur. Iya. Berarti saat itu masih teknologi yang dipakai dan yang cukup terjangkau lah saat itu ya untuk teknologi wireless. Nah kira-kira dari wireless untuk beranjak ke FTTH tahun berapa kira-kira awalnya itu? Kan tadi kan dari LAN dulu deh. Kenalan keterbatasan jarak antar cuma 100 meter pakai wireless. Nah, dari wireless kan kebutuhan kita ini kan semakin banyak nih kan. Artinya sekarang nih waduh, 1 MB tuh nggak cukup. itu kalau muter video tuh nge-lag gitu. Saya kira zaman-zaman untuk FTTH kan kita kan di Lombok Timur ini kan lumayan apa istilahnya itu lumayan lambat menyerap teknologi. Kalau coba mengingat kapan FTTH dipakai sama kita lah ya, dari RT RW Net 2019 kena sidak ya, Ramli kena sidak, di tempat saya juga kena sidak. Akhirnya kemudian memilih Pakum pada waktu itu tidak beroperasi karena resiko ancaman lah ya, ancaman pidana. Iya, saat itu karena wireless pakai frekuensi kan berarti. Iya, karena regulasi di Indonesia ini kalau kemudian menggunakan regulasi yang ada untuk wireless pada saat itu bukaan pitanya nggak bisa besar yang dianterin. Jadi melenceng dikit lah, buka pita di 40 MHz ya. Ya Ramli sering gitu-gitu, bukain agak lebar biar lebih kenceng. Bebas hambatan. Bebas hambatan. Tapi kan melanggar karena kalau pipanya dikecilin di standar regulasi Indonesia yang 20 MHz, nanti yang bisa lewat cuma sedikit, apalagi perangkat-perangkatnya perangkat yang nggak terlalu mahal. Ya artinya masih perangkat-perangkat yang standar lah, belum bisa kemudian mendapatkan strength power yang kuat terhadap intervensi dari perangkat-perangkat luar. Nah pas waktu kita sidak itu kira-kira gimana modelnya? Apakah dikenain denda atau gimana modelnya, atau langsung dikasih surat peringatan atau dibawa langsung nih? Kebiasaan dari kementerian itu pertama-tama kali itu adalah memberikan edukasi. Tetap regulasi itu kemudian dikawal kemudian dengan ada sanksi. Cuman pemerintah juga berkewajiban kemudian untuk memberikan pembinaan. Jadi pada dasarnya itu dibina. Jika kemudian sudah tidak mau dibina ya kemudian baru dinasakan. Diberikan sanksi. Tapi prosedurnya juga include tuh. Include dibina plus sekaligus juga sanksinya ditandatangani. Jadi surat pernyataan bahwa jika katakanlah tidak bengel lah ya, kalau bahasa sini bengel. Nggak apa-apa, orang Lombok semua yang dengar gitu. Nggak apa-apa. Kalau kemudian bengel itu kemudian nanti akan diberikan sanksi. Tapi kalau kemudian tidak bengel itu kemudian masih bisa dibina. Kan opsinya dikasih 3 Pak. Satu itu berhenti beroperasi. 2 itu kemudian mengurus izin. 3 itu masuk penjara. Hanya itu dikasih pilihan. Nah opsi yang dipilih dulu itu pada waktu itu pada dasarnya saya
memilih untuk berhenti beroperasi. Oh, main aman lah ini ya. Main aman. Kalau kita jadi cowok pada dasarnya kuat, tapi yang tidak kuat adalah orang-orang di sekeliling kita, anak, istri, ibu, bapak, keluarga lah. Itu biasanya nggak kuat. Kalau sudah melihat surat pernyataan bertanda tangan begitu dengan sanksi-sanksi kemudian yang tadi itu nggak kuat. Ya. Sehingga kemudian berhenti beroperasi. Namun di tengah jalan karena kemudian teman-teman sudah banyak yang membuat RT/RW net di bawah-bawah katakanlah yang binaan yang kita ajar lah ya di konsorsium itu risih jangan-jangan nanti kena kedua kalinya, jangan-jangan nanti kena sehingga kalau nggak salah pasca wajib lapor itu dulu kalau nggak salah dulu 4 bulan di Balmond. Setelah itu kemudian berakhir, baru teman-teman kemudian datanglah ikut berdiskusi kira-kira bagaimana kalau kita urus izin. Nah sejak itu kemudian kita mengurus izin. Dan alhamdulillah di Oktober itu izin penyelenggaraan belum efektifnya bisa diterbitkan. Lalu kan izin penyelenggaraan belum efektif itu dikasih waktu kalau nggak salah 6 bulan atau 9 bulan. Harus kemudian uji layak operasi dari kementerian. Pada bulan Februari 2020 kemudian mendapatkan SKLO. Surat keterangan layak udah operasi, resmi jualan lah. Jualan. Perkembangan teknologi seperti yang dibahas tadi itu kan mulai dari LAN sudah dijelaskan, terus wireless, terus apa lagi tadi. Nah, kira perkembangan FTTH-nya nih, kira-kira infrastruktur di Lombok Timur ini kan kalau kita bicarain zaman sekarang nih, kan yang kita bahas kan tahun-tahun sebelumnya nih kan. Nah, zaman sekarang tuh kira-kira untuk infrastruktur internet di Lombok Timur ini kira-kira memadai enggak? Nah, kira-kira dengan kebutuhan internet kita untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya update status gitu kan, apalagi sekarang tuh lumayan banyak lah manfaat, terutama bagi yang misalnya ada keluarga di Malaysia atau gimana. Nah itu kan butuh sekali internet kan. Nah kira-kira untuk mencapai customer ke tingkatan desa di Lombok Timur ini kan cukup jauh jaraknya ini. Nah kira-kira infrastruktur jaringan yang kita punya di Lombok Timur ini itu memadai enggak gitu dengan kebutuhan warga Lombok Timur dah. Nah kita tinggalkan dulu wireless, LAN, udah ndak zaman gitu kan. Tadi saya balik kepada kapankah FTTH kemudian kita mulai pakai. Karena belum kena ke sektor itu ya. Kalau saya tidak salah ingat ya, setelah kemudian terbit izin, lalu kita mulai memperkenalkan FTTH itu kepada teman-teman itu di 2020, mungkin akhir ya, pas 2020. Ya semenjak itu corona mulai corona ya. Itu awal-awal mulai untuk pengenalan FTTH, perangkat-perangkat FTTH, karena ketika kemudian menjadi ISP itu kemudian banyak trainer atau pelatihan-pelatihan yang didapatkan dari kementerian ya, sehingga perkembangan terkait dengan teknologi jaringan itu sudah kita bisa update ya, kita bisa update dari teman-teman yang ada di luar. Kalau berbicara bagaimanakah terkait dengan infrastruktur Lombok Timur, apakah representatif cukup hari ini dengan infrastruktur yang ada, atau kemudian masih sejauh mana? Dalam hemat saya, hemat saya penyelenggara jaringan telekomunikasi di Lombok Timur itu masih terbatas, masih terbatas sekali.
kita berbicara tentang yang resmi dulu, karena banyak juga yang resmi kemudian by antara resmi dan tidak resmi. Iya. Nah, ini kan masih perdebatan nih yang resmi sama yang tidak resmi. Jadi kira-kira mana yang dikatakan yang resmi nih? Kira-kira mana yang dikatakan penyelenggara yang tidak resmi? Ya seperti itu. Sebagai pelaku, Bang Fatul kan udah lumayan sebagai pelaku ini kan pasti sudah ke arah sana kan. Tadi sudah dikatakan sudah ulo, sudah ada izin Kementerian Komunikasi dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pembahasan tadi nih, yang resmi, yang tidak resmi itu seperti apa? Kalau kemudian mengacu kepada undang-undang, karena undang-undangnya adalah lex specialis, wabil khusus, kemudian untuk telekomunikasi sudah diatur di Undang-Undang Telekomunikasi 36 tahun 99. Ya, resmi itu kemudian diukur dari terbitnya SKLO, atau kalau secara populernya teman-teman itu bilang uji layak operasi. Nah, ketika kemudian sudah lulus di uji layak operasi, itu kemudian maka terbitlah SKLO, jadi surat keterangan layak operasi, jadi boleh kemudian beroperasi. Itu kemudian yang untuk segmen yang jualan internet. Jadi setiap kemudian aktivitas telekomunikasi jasa penyelenggara internet itu kemudian harus mendapatkan izin dari kementerian. Jadi nggak bisa dapat izin itu dari kelurahan, dari Pemda, berarti langsung ke kementerian, langsung kemudian ke kementerian untuk pengurusan izinnya. Nah, kenapa kemudian tadi saya mengatakan ada kemudian yang katakanlah resmi, tidak resmi, dan baik. Berarti baina-baina. Ya, baina-baina. Karena baina-baina itu karena kita juga pernah jadi pelaku semenjak 2015 sampai kemudian kena di 2019. Ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan yang legal dan ilegal. Yang legal tadi dijelaskan bahwa yang sesuai dengan peraturan menteri, ya kalau tidak salah nomor 36 ya, tadi Undang-Undang 36 tahun 99. Nah, tinggal kita bahas nih yang ilegal nih. Tadi kan sudah cukup, atau masih ditambahin yang legal seperti apa lagi nih kira-kira? Yang masih kategori legal nih. Tadi sudah uji layak operasi sudah dijelaskan, sehingga itulah menjadi dasar jual internet itu dianggap sah dan legal. Nah, di luar itu kira-kira apa lagi kira-kira? Kalau bicara tentang turunan terkait dengan undang-undang tersebut, banyak hal ya, banyak hal. Kalau yang paling populer pada dasarnya adalah peraturan menteri. Kalau untuk yang tahun 2019 ya, 2019 peraturan menteri. Lalu kalau sebelum tahun 2019 dibuatkan peraturan menteri itu ada namanya dulu KM 21 juga ya, keputusan menteri juga KM 21, tapi paling populer kemudian di teman-teman RT RW net lah ya, itu adalah PM 19 peraturan menteri tahun 2019. Ini yang terbaru berarti 2019. Ada lagi kemudian sampai ada perubahan-perubahan lagi sampai tahun 2022 itu yang kemudian yang terbaru untuk penyempurnaan peraturan menteri yang nomor 19. Nah, hal-hal teknis, banyak hal lah kemudian diatur di situ terkait dengan konsekuensi daripada legal pada dasarnya atau resmi ya. Nah, cuman ketika kemudian sudah terbit SKLO dari kementerian, itu sudah kemudian dianggap boleh resmi jualan. Kemudian jualan. Nah,
konsekuensi dari itu hal teknis, administrasi dan lain-lain itu banyak hal lah secara turunan. Bahkan secara secara detail itu kemudian juga ada aturan-aturan teknis ya, aturan yang kemudian harus dipenuhi. Begitu. Jadi belum lagi kemudian di suatu daerah itu jika nanti ada juga regulasi-regulasi atau perda-perda yang kemudian membuat aturan turunan terhadap itu. Ya, jadi undang-undang, kemudian ke peraturan menteri, baru kemudian ke perda-perda. Berarti kira-kira kan banyak nih kalau desa-desa di kampung-kampung ini kan banyak yang jualan internet juga, baik bentuknya voucher atau bulanan dan sebagainya. Kira-kira itu masuk legal apa enggak gitu? Tergantung nak. Jadi perspektif legal dan tidak legal dengan adanya peraturan menteri tahun 2019 PM19 tersebut, PM13 tahun 2019 itu memberikan ruang kepada teman-teman RT RW net itu kemudian RT RW net namanya ya. RT RW net. Jadi RT yang katakanlah yang belum mendapatkan SKLO dari kementerian. Karena untuk kemudian mengurus SKLO atau bisa terbit surat keterangan layak operasi lah ya. Dari kementerian, itu banyak aspek yang kemudian harus dipenuhi, terutama sekali titik tekannya itu pada aspek teknis, pada aspek teknis dan administrasi dan beberapa konsekuensi terhadap itu. Dan secara usaha teman-teman kan ini pada sektor mikro ya, artinya teman-teman masih bergerak kemudian pada tataran modal katakanlah di bawah 50 juta atau masih bersikaran di 50 juta ya. Yang untuk mikro, Nah, sedangkan kemudian kalau mengurus izin, apalagi itu berurusan kemudian dengan pusat, itu nanti teman-teman dalam perspektif, jadi banyak ketakutan lah dari sisi teman, belum dari persyaratan lah. Ya, lumayan berat juga gitu, ketika misalnya kalau kita lihat kan mungkin dia cuman kelasnya kayak tadi dibilang mungkin cuman satu kampung. Terus kemudian diwajibkan untuk bikin izin ke kementerian kan itu kayak misalnya nggak mampu lah gitu kan. Nanti kira-kira gimana solusinya lah gitu kan, solusi dari pemerintah. Kalau kita lihat kan di Lombok Timur ini kalau sepanjang perjalanan kan kita lihat kan ada teman-teman kalau kita lihat yang jualan voucher yang tadi saya bilang itu gimana caranya supaya legal lah gitu. Artinya kalau misalkan diwajibkan untuk mengurus izin langsung ke kementerian, ini kan butuh pertama dari segi modal kan, modalnya cukup lumayan besar kan. Kedua dari sisi keilmuan, baik itu teknis maupun non teknis kan banyak yang dibutuhkan lah terkait dengan teknis non teknis, belum manajemen, belum paham ini itu dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ini kan nggak mungkin sampai ke tahap itu gitu. Seperti yang saya bilang tadi itu bahwa teman-teman yang masih kemudian agak ragu kemudian untuk langsung menembus izin di kementerian, itu sudah ada mekanisme dengan PM 13 2019 itu, yaitu kemudian dengan yang populer sekali untuk jenis usahanya itu atau KBLI-nya itu jual kembali internet. Jasa jual kembali internet atau pelaksana jual kembali atau pelaksana jasa lah ya, pelaksana jasa. Kalau dalam bahasa resminya itu kita yang jadi ISP itu disebut dengan penyelenggara jasa, sedangkan mereka yang jual kembali itu disebut dengan pelaksana jasa. Nah, jadi
sudah ada payung hukum terkait dengan hal itu dengan PM 13 2019 tersebut. Jadi teman-teman yang kemudian jualan internet di kampung-kampung itu yang kemudian omsetnya bisa mungkin 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau berapapun itu, jika kemudian belum jadi ASP atau belum memantapkan diri untuk mengurus izin sendiri langsung ke kementerian, bisa bernaung di bawah ASP. Jadi bisa membuat perjanjian kerjasama kemudian dengan ASP, dan ada beberapa aturan kemudian yang harus dipenuhi oleh pelaksana jual kembali tersebut, ya, karena masing-masing itu nanti memiliki hak dan kewajiban, sesuai kemudian dengan yang tertuang dalam perjanjian kerjasamanya. Jadi jika kemudian teman-teman itu mau legal, mau resmi, itu kemudian harus bermitra dengan ASP yang ada. Kalau nggak salah jumlah anggota penyelenggara jasa ya ASP sudah yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah di posisi lebih dari 1.000 ya. 1.000. Lumayan banyak berarti. Kan kira-kira di Lombok Timur nih. Kalau Lombok Timur itu ada kurang lebih 5 ya, 5. Untuk Lombok Timur itu ada 5. Lombok Barat itu 1, Mataram 2, sama KSB 1. Itu yang kemudian masih sudah masuk di asosiasi ABJI ya. Jadi kurang lebih total 5, di Lombok 8 jadinya. Iya. Sama Sumbawa 1. Se-NTB berarti ya. Sama Sumbawa 1 KSB. 9 berarti ya. 9. Jadi ada Hijrah, kemudian Tetra, Rinjani, lalu Tetra, ya Alam Daur ya, Alam Daur. Terus kemudian Akbar Prima Media ya. Akbar Prima Media. Di Lombok Barat itu ada Pengkolan. Ada di Mataram Netzen, dan yang kakak tertua, kakak tertua itu Andira. Karena dia sudah mungkin komitmen kedua kali, komitmen 5 tahunan udah 2 kali ya, jadi udah puluhan tahun tuh. Iya. Halo Mas Didit. Iya, Om Didit, gimana kabar? Om Didit, siapa tahu nonton kan? Iya, siapa tahu ya. Nonton. Dan teman-teman yang lain ya, tapi kita sapa paling tua, kakak tertua ya. Kalau di ABJI se-Indonesia kakak tertuanya yang sering disebut itu Telkom. Walaupun dia belum tidak pertama kali lahir, tetapi Telkom tetap menjadi kakak tertua. Karena apa? Karena memiliki resource yang paling banyak di Indonesia. Karena punya pemerintah. Punya pemerintah. Nah, kita kalau di sini itu yang kakak tertua itu ya Andira ya. Om Didit ya. Halo Om Didit ya. Jadi itu solusinya ketika teman-teman di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan se-NTB lah kita ngomong seperti itu. Bisa kalau mau jadi legal tadi yang sudah dijelaskan, bisa mengikat kerjasama lah sama ISP lokal. Artinya selama ada lokal kita saling berpegangan tangan lah gitu kan. Gak apa-apa kita bersaing, misalnya bersaing karena dunia usaha kan bersaing secara sehat seperti itu. Nah, kira-kira nih tadi sudah dijelaskan juga itu solusi ya, berarti yang tadi dikatakan solusi bagi teman-teman yang masih bermain di RT RW net. Kalau mau jadi legal silakan menghubungi ISP yang disebutkan tadi itu gitu kan. Sama Om siapa lagi sama Lintang Network juga ya yang gitu. yang di Sumbawa ya. Karena satu-satunya Sumbawa. Semoga kabupaten kota yang lain yang belum ada itu juga segera tumbuh ya, segera lahir. Jadi teman-teman yang kemudian sudah memiliki omset yang cukup banyak, karena RT RW net di Lombok ini luar biasa gemuk. Jadi harapan kita pada dasarnya
teman-teman yang kemudian sudah memiliki omset sudah di atas ratusan juta itu kemudian sudah lebih serius untuk kemudian bisa menjadi ISP. Ya. Mudah-mudahan apa namanya bisa langsung ke jadi ISP. Jadi ISP, terutama sekali untuk yang masih kosong-kosong kabupaten kotanya KLU, Lombok Tengah, lalu Bima, ya Sumbawa, Dompu itu belum. Iya. Oke, untuk kalau kita ngomongin masalah apa namanya ISP terutama yang di Lombok Timur ini tadi sudah disebutkan lumayan banyak lah, ada 5 ISP. Nah, kira-kira kesiapan infrastruktur tadi kira-kira udah merata enggak seperti itu di wilayah Lombok Timur terkait dengan infrastruktur ini? Kalau untuk infrastruktur RT RW net, saya rasa kemudian sudah cukup representatif. Karena sepengetahuan saya itu bahwa setiap desa di Lombok Timur itu sudah ada pemain atau yang sudah melakukan apa namanya aktivitas jualannya, aktivitas jualan secara RT RW net. Kalau kemudian dia dilihat dari ISP lokal maupun kemudian nasional yang membangun infrastruktur di Lombok Timur, itu kemudian belum representatif. Tapi kalau misalnya RT RW net, aduh, ketudur pun jadi itu untuk jadi tiangnya. Karena saya dulu pernah ketemu dengan teman-teman yang ada di yang mendelivery ke Jeringo. Itu tarik satu core dari bawah, dari Pringgabaya, antara Pringgabaya dari bawah lah gitu. Dari Pringgabaya antara Pringgabaya dan Laba Lombok. Jalan yang menuju ke atas. Itu 10 kilo itu tarikan satu core-nya. 10 kilo. Tapi satu core. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang jasa internet. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan tentang infrastruktur juga. Nah, kira-kira infrastruktur gimana aturan mainnya dari sisi Kominfo gitu. Nah, kira-kira ada aturan mainnya nggak gitu? Kalau dilihat dari sisi perundang-undangan, itu juga pada dasarnya antara penyelenggara ISP itu kan penyelenggara jasa. Nah, ada juga kemudian penyelenggara jaringan. Jadi untuk infrastruktur itu yang disebut dengan penyelenggara jaringan. Jadi itu juga kemudian ada kepengurusan izinnya. Nah, kalau untuk isinya mau diisi internet, mau diisi TV dan lain-lain, itu ngurusnya memang ke kementerian untuk mau diisi apa infrastruktur itu. Kalau kemudian terkait dengan infrastrukturnya sendiri, fisiknya sendiri, itu kemudian diserahkan kepada siapa yang punya tanah. Dalam hal ini kan jika tanahnya kemudian miliknya Pemda, pemerintah daerah kabupaten, ya urusnya ke kabupaten. Jika dia provinsi, kemudian urusnya ke provinsi. Ya, jadi apakah kemudian itu infrastrukturnya dimiliki oleh provinsi, kemudian atau daerah, atau kemudian ke Balai Jalan Nasional. Balai Jalan Nasional. Jadi sama juga dengan ISP. Jadi penyelenggara jaringan itu atau infrastruktur itu juga membutuhkan izin. Nah, kalau yang sering kemudian kebutuhan menjadi teman-teman itu adalah Jartaplok. Untuk infrastruktur itu sendiri secara perizinan dari kementeriannya atau penyelenggara jaringan. Ya. Jadi setiap infrastruktur berarti izinnya beda lagi. Izinnya beda lagi. Jadi karena nanti komitmen untuk
ke kementeriannya antara penyelenggara jasa dan penyelenggara jaringan terkait dengan infrastruktur tersebut itu memiliki konsekuensi untuk memenuhi komitmen dari kementerian. Jadi baik penyelenggara jasa ISP maupun penyelenggara jaringan itu tetap harus mendapatkan izin dari kementerian atau ULO juga. Oh, ya berarti harus ada rekomendasi khusus dari untuk jaringannya juga gitu ya. Iya. Dari kementerian. Jadi ada uji layak operasinya juga kemudian untuk jaringan. Nah, kita mengharapkan untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan infrastruktur karena sering menjadi status quo. Iya. Dalam arti bahwa pihak desa dengan pihak pemerintah daerah kemudian untuk membacking warganya masing-masing, maksudnya pemain RT RW net yang kemudian berdomisili di sebuah desa sering kemudian di backup oleh kepala desanya untuk kemudian membuat infrastruktur. Nah, itu kemudian sering menjadi status quo, menjadi perdebatan antara desa-desa yang ada di Lombok Timur itu dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini kemudian belum ada perda yang mengatur terkait dengan infrastruktur untuk retribusi, ya. Jadi penanaman tiang, penarikan kabel itu kemudian belum ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, kita mengharapkan supaya pemerintah daerah seperti daerah-daerah yang lain itu membuatkan aturan atau perda terkait dengan hal itu sehingga nanti ada retribusi yang masuk ke daerah. Jika kemudian pemain RT RW net atau yang katakanlah subnet atau melakukan perjanjian kerjasama dengan teman-teman ISP baik lokal maupun luar, itu kemudian secara infrastrukturnya itu kemudian sudah ada income untuk daerah. Karena di ASP itu pemerintah daerah tidak dapat secara langsung, tidak bisa mendapatkan retribusi terhadap itu. Untuk penyelenggara jasanya, jualan internet, aktivitas jualan internet itu Pemda tidak mendapatkan dampak langsung secara pendapatan. Nah, pendapatan yang didapatkan oleh Pemda itu nanti berupa bagi hasil lah melalui dana apa, kemudian dari pusat melalui pajak-pajak yang dibebankan kepada ISP itu sendiri. Nah, jadi kalau kemudian Pemda ingin mendapatkan retribusi terhadap itu, maka Pemda kemudian harus membuatkan regulasi, membuatkan perda. Aturan main. Ya. Jadi nanam tiang, gelaran kabel itu kemudian ketika ada retribusinya, kita juga menjadi ketika kemudian membangun infrastruktur itu kemudian masih akan terasa lebih nyaman. Karena nggak kena sawer sana sini kan jadinya. Karena pengusaha kan butuh kepastian. Kan? Betul. Nah, sejak 2022 Pemda Lombok Timur itu sudah kemudian kita dorong terhadap itu untuk kemudian membuatkan kita aturan-aturan atau regulasi. Jadi ketika ada regulasi terhadap itu, lalu kemudian Pemda mendapatkan retribusi terhadap itu, artinya kan kemudian ada tanggung jawab pemerintah daerah. Ya, jadi kita ketika membangun infrastruktur menjadi lebih nyaman. Ada kepastian hukum. Ada kepastian hukum. Ya, kita kan pada dasarnya pingin sekali supaya juga pemerintah daerah itu tidak menjadi penonton terhadap pelaku-pelaku usaha ini. Ya, yang memiliki dampak langsung. Walaupun multi efek dari kegiatan telekomunikasi ini secara aktivitas ekonomi di masyarakat bawah itu sangat luar biasa, ya kan? Nah, sehingga ketika juga membuatkan aturan-aturan dan retribusi, saya rasa juga pemerintah daerah harus melibatkan pelaku-pelaku usaha kemudian untuk menerapkan tarif. Jangan kemurahan, jangan pula kemudian kemahalan, kemahalan. Jadi setiap ruas jalan atau kemudian penggelaran infrastruktur itu kemudian nanti disesuaikan dengan kemampuan atau
sumber pendapatan yang kemudian dihasilkan pada sektor itu. Paling tidak diajak ngomong lah gitu. Ya, setidak-tidaknya kemudian kita diajak hearing lah atau apa kemudian ketika kebijakan itu sudah fix, nanti tidak ada yang komplain lagi gitu kan. Kalau kemudian kita lihat memang tarif-tarif di kota-kota besar itu kan agak tinggi tuh, agak tinggi. Nah, Pemda kemudian kan bisa memberlakukan misalnya tarif penggelaran kabel misalnya atau tiang, penanaman tiang per tahun misalnya dengan per 1 kilo misalnya. Kalau penyelenggara jaringan yang cukup besar, itu kan panjang dia punya gelaran kabel misalnya 1000-2000 kilo. Karena kan walaupun satu desa tapi ngeringnya yang kemudian menjadi panjang, karena bukan satu ruas nih, banyak ruas yang kemudian harus diisi. Belum cabang-cabangnya ke dalam gitu ya. Betul. Dan dari aktivitas itu setidak-tidaknya ada kepastian tadi kepastian hukum terhadap investasi itu, karena investasi untuk jaringan ini kan nggak murah. Untuk investasi jaringan ini nggak murah. Penanaman tiang, beli kabel dan lain-lain itu kemudian cukup tinggi, sehingga jaminan investasi terhadap itu juga harus didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Nah, jadi dan itu bisa menjadi sumber pendapatan yang continuous untuk Lombok Timur, continuous. Kalau misalnya kita berasumsi nih, misalnya tarifnya 2.000 per kilo per tahun misal, per tahun 2.000 per tahun per satu tiang, per 1 kilo kabel. Per 1 kilo kalau kabel. Tiang bisa diatur berapa, mungkin Rp100 misalnya per tiang atau bagaimana, tergantung kemudian kajian dari pemerintah. Mungkin bisa melakukan studi banding ke daerah-daerah yang sudah ada perdanya terhadap itu. Ya. Bisa ke kota Surabaya atau ke mana itu ya. Kalau misalnya kita asumsikan setiap 1.000 kilo berarti kan ada, kalau tarifnya 2.000 sudah 2 juta. Itu satu masih penyelenggara jaringan. Kalau dilihat dari kabel, berapa kabel yang bentang itu? Nah, sehingga nanti juga Pemda bisa melakukan penertiban. Oh, ini kira-kira berbayar, sudah ada retribusi lah gitu ya. Ini belum ada izinnya nih. Nah, nanti Pemda juga bisa melakukan teguran-teguran. Nah, pemain RT RW-nya itu kan juga banyak. Nah, nanti bagaimana win-win solusi terhadap pemain RT RW-nya, sehingga infrastruktur mereka juga kemudian ada yang jaga. Misalnya nih, ada pemain RT RW-nya dari desa A masuk ke desa B. Nah, bagaimana itu jaminan infrastrukturnya? Nah, ketika kemudian sudah ada katakanlah PKS yang kemudian sudah dibangun gitu. Berarti ibaratnya kalau sekarang itu belum ada wasit lah gitu ya, jadi penengah lah gitu, karena kita gaya bebas lah dulu. Gaya bebas gitu ya. Jadi belum ada wasit yang benar-benar jelas, aturan mainnya sudah baku dan lain sebagainya belum ada nih gitu kan. Berhubung pesta demokrasi sebentar lagi, karena PJ Bupati kemudian hanya melakukan melaksanakan regulasi-regulasi yang sudah ada, karena tidak bisa kemudian menerbitkan SK Bupati maupun kemudian perda. Jadi kita berharap kepada calon-calon bupati yang akan datang, yang akan sebentar lagi ya, ada pilkada ini ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi isu yang menarik lah nanti pada calon-calon bupati itu kemudian untuk bisa mendapatkan lagi sumber pendapatan asli daerah. Semeton Gopod, sudah cukup panjang kita ngobrol tentang dunia internet, mulai dari perkembangan internet dari masa ke masa, dari teknologinya sudah kita bahas. Jadi mungkin
cukup sampai di sini dulu. Mungkin bagi teman-teman yang saran untuk kita bahas topik selanjutnya bisa komen, jangan lupa like and subscribe ya Semeton GoPod. Sebelum kita tutup, mungkin Bang Fatur mungkin bisa closing statement lah, iya kan, closing statement kira-kira kedepannya internet Lombok Timur ini seperti apa maunya kita. Nah itu mungkin kalau harapan secara pribadi harapan secara pribadi pemerintah daerah kemudian harus serius untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap pelaku-pelaku usaha, baik kemudian yang masih mikro, kemudian kecil, menengah, maupun yang kemudian merangkak ke yang lebih besar, terutama sekali yang kemudian berdomisili di Lombok Timur ya, sehingga itu kemudian nanti uangnya kemudian mengalir di Lombok Timur, bukan mengalir keluar. Mohon maaf jika kemudian konsumsi kita terhadap provider luar itu tinggi, artinya duit itu akan keluar. Ya, saya sebut saja kalau misalnya dia pakai GoHome. Nah, kalau pakai GoHome, duitnya kan muter tobengan tuh di Lombok Timur, bukan Jakarta. Nah, bayangkan jika 1 juta orang itu, katakanlah nggak banyak, kita mungkin targetnya nggak usah banyak-banyak, mungkin 50%, setengah juta. Itu kemudian duitnya nggak terbang kemudian ke Jakarta, terbangnya di sini-sini aja, ya domestik ya, domestik di sini, sehingga apa, geliat ekonomi itu kemudian semakin tumbuh ya. Itu harapan saya untuk kemudian Pemda Lombok Timur untuk menseriuskan melakukan pendampingan terhadap pelaku-pelaku usaha pada sektor telekomunikasi, baik penyelenggara jasa maupun kemudian penyelenggara jaringan. Kedepannya juga untuk kita semoga saja kita kedepannya di sini ada data center, sehingga piring kita kemudian keluar, itu tidak menghabiskan kapasitas metro terlalu banyak lah gitu. Metro Jakarta Lombok nggak terlalu banyak. Jadi masih kemudian ya bisa efisiensi mungkin 10 sampai dengan 20% pada sektor metro atau IP transit. Untuk penyelenggara kayak kita ini itu berada di resiko tinggi. Oh gitu ya. Berada di resiko tinggi karena kita jual angin. Nah, sehingga kita selalu kemudian membuat policy, membuat sebuah kebijakan yang meminimalisir resiko tinggi tersebut. Iya. Oke, demikian beberapa harapan sebagai penutup kita pada momen kali ini. Oke, kita tutup mungkin seperti biasa nih, karena terselenggaranya podcast ini berkat GoHome nih. Oke, ingat WiFi, ingat GoHome.